Wah, kota Jiang ini sangat makmur. Berbeda sekali dengan desa. Semangat Jiang Tian. Kali ini saya pergi bekerja di kota, harus membuat sesuatu yang besar. Kakek. Sepertinya terkena panas matahari. Kamu baru datang dari desa, kan? Orang desa itu tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Urusan seperti ini mudah memeras uang. Kami, orang desa, meskipun tidak berpengalaman, tapi sejak kecil sudah diajarkan untuk membantu sesama. Orang kampung, kalau tidak mau dengar nasihat, terserah. Ayo. Kakek, apakah kamu merasa lebih baik? Gadis kecil, terima kasih telah menyelamatkanku. Bolehkah saya mengetahui namamu? Nama saya Jiang Tian. Punya pasangan? Cucu saya juga lajang. Aku akan menghubunginya dan memperkenalkan kalian. Lihat Tuan Shen ada di sini. Tuan Shen ada di sini. Tuan Shen ada di sini tuh. Tuan Shen. Bolehkah Anda memberitahukan sebelumnya konferensi pers hari ini apa isinya? Tuan Shen, tolong ucapkan beberapa patah kata, berilah komentar. Kakek, Halo cucuku, sesuatu telah terjadi. Datang dan selamatkan aku secepatnya. Kakek, ayo duduk di sini. Wah, Tian, kamu juga duduk. Tian, cucu saya itu berusia 28 tahun. Dia memang pendiam, tapi karakternya dan kualitasnya sama sekali tidak ada masalah. Kamu menyelamatkan kakek. Kakek tidak akan mengenalkan cucu yang buruk kepadamu. Kakek, Ini cucu saya, Shen Jinzi. Kalian cepatlah urus surat nikah dan segera menikah. kakek, berhentilah membuat masalah. Di telepon katanya ada masalah. Apa yang terjadi? Aduh, aku hampir pingsan karena kepanasan. Untungnya Tian menyelamatkanku. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Aku antar ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku sudah baik-baik saja. Jangan mengubah topik. Orang bilang utang nyawa harus dibalas dengan pengabdian. Tianlah yang menyelamatkan saya. Kamu nikahi. Tian saja. Anggap saja membalas budiku untukku. Kalau mau balas jasa, kenapa kakek tidak menikahinya sendiri? Dasar kamu anak nakal. kakek. Aku tidak minta balasan. Lagi pula, saya baru saja datang dari pedesaan ke kota untuk bekerja, belum mau menikah. Anda lihat, orangnya sudah bilang seperti itu. Tian, kamu tidak mau apa karena takut tidak bahagia setelah menikah. Jangan khawatir. Selama kamu mau, mahar terserah kamu tentukan. Halo Bu, aku sudah sampai di Jiangcheng. Gadis yang baik, jangan sampai dilewatkan. Bukannya aku tidak akan menikah, aku hanya takut pada wanita ini akan memanfaatkan balas budi untuk memeras kita. Benarkah rumah sakit menemukan donor ginjal untuk ayah? Jangan khawatir. Biaya operasi 280 juta, saya akan mencari tahu. Kakek, Tian, apa sudah dipikirkan matang-matang? Kakek sudah tua, senang bercanda, karena kamu tidak ingin menikah. Kalau begitu lupakan saja. saya bersedia menikah, Hah? tapi saya butuh hadiah 280 juta. Kakek, aku sudah bilang kan, pernikahan ini tidak boleh terjadi. Diam. 280 juta kan? Tidak masalah. Kakek,
Kamu baik sekali. Aku protes. Protes tidak diterima. Untuk bisa menikahi gadis yang baik adalah keberuntungan keluarga Shen. Ada apa? Akan kita bahas setelah kalian mengurus akta pernikahan. Ayo. Kakek. Oh, kakek. Aku tidak menyangka, baru saja memasuki kota, aku malah menikah dengan pria yang baru kutemui setengah jam. Kakek sudah membawa barang bawaanmu pulang ke rumah. Kunci rumah. Waktu sudah tidak pagi, hari pertama kerjaku akan terlambat, aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Ah. Naik mobil. Ini mobilmu? Mobil ini setidaknya berharga 2 atau 300 miliar kan? Tak kusangka di kota, hidupmu lumayan baik. Bahkan ada supirnya. Saya menemukan harta karun. 200 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli logo mobil ini. Sudah tiba. Terima kasih. Tunggu. Kamu bekerja di Shen Group? Saya bekerja sebagai pembersih di sini. Jangan khawatir, 280 juta itu, aku pasti akan bekerja keras dan segera mengembalikannya kepadamu. Jangan-jangan dia bukan tipe yang memanfaatkan kebaikan untuk keuntungan. Jiang Tian cukup menarik. Tuan Shen, Nyonya bekerja di perusahaan kita. Apakah perlu diperhatikan? Tidak perlu. Keluarga Shen kami selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Belum lagi, lihat dia. Seharusnya tidak perlu bantuan dari orang lain. Halo. Aku Jiang Tian, direkomendasikan secara internal oleh Song Tiancheng. Lulus wawancara dengan sukses, baru direkrut hari ini, petugas kebersihan. Jiang Tian. Oh, aku dengar. Apakah kamu dari pedesaan, masyarakat pedesaan, memang tidak tahu waktu? Kenapa jika dari perdesaan, saya terlambat karena bertindak heroik dan menunda waktu? Grup Shen kami adalah perusahaan internasional. Staf di sini minimal berpendidikan sarjana. Mana yang tidak lebih baik darimu? Orang desa seperti kamu itu tidak ada apa-apanya. Memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan, itu sudah memuliakanmu. Beraninya kamu mencari alasan untuk terlambat? Jika karyawan di perusahaan, semuanya sepertimu yang memandang status, maka perusahaan tidak jauh dari kebangkrutan. Apa yang kamu ributkan? Manajer He. Jinshi akan segera datang ke perusahaan. Orang-orang yang tidak penting harus segera pergi. Jinshi. Presiden perusahaan kami adalah Shen Jinshi. Jangan-jangan bahkan kamu tidak tahu nama presiden direktur kami, ya? Shen Jinshi. Suatu kebetulan, ternyata presiden direktur perusahaan ini sama dengan nama suami baru saya. Ternyata presiden direktur perusahaan ini sama dengan nama suami baruku. Berani sekali kau bicara seperti itu. Jangan-jangan kau ingin mengatakan Tuan Shen adalah suamimu, bukan? Aku. Mengapa kamu memukul orang dengan sembarangan? Seorang pembersih dari daerah pedesaan berani-beraninya bermimpi tentang Presiden Grup Shen. Saya tidak. Manajer He, di berkas pendaftarannya tertulis dia belum menikah. Saya melihat dia datang ke perusahaan sebagai pembersih. Tujuannya adalah karena ingin mendekati Presiden Shen. Tidak tahu diri, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Itu benar, siapa yang tidak tahu tentang manajer He yang sudah berteman sejak kecil dengan Presiden Shen. Hubungannya lebih kokoh daripada emas. Tidak seperti orang rendahan ini, bahkan bermimpi saja tidak layak. Aku lihat lantai ini sedikit kotor. Kenapa masih berdiri di situ? Cepatlah, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Bersihkan lantai ini dengan baik. Aduh, sepatuku. Apa kau buta? Kau mengotori sepatu bermerek milik manajer He. Orang desa sepertimu, apa kau bisa menggantinya? Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Bersihkan saja. Manajer He, Anda memang sangat baik hati. Apa yang kamu lihat? Cepat bersihkan sepatu manajer He dengan bersih.
Masih ada 200 juta yang harus dibayar kembali. Pekerjaan ini bayarannya cukup bagus. Jangan bertindak gegabah hanya karena emosi. Kalau tidak bisa bersihkan, berlutut dan bersihkan. Jangan terlalu keterlaluan. Tidak berlutut, kan? Berlutut dan bersihkan. Lepaskan. Tuan Shen ada di sini. Berlututlah. Lepaskan. Jinshi, Halo Tuan Shen. Halo Tuan Shen. Halo Tuan Shen. Kamu benar-benar Presiden Shen dari grup Shen? Tuan Shen, pembersih dari daerah pedesaan ini status rendah, sangat berani dan sembrono. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Berhenti. Karyawan yang direkrut oleh perusahaan kami, selain kemampuan dan pengalaman, karakter lebih penting. Kapanpun kami merekrut karyawan, kami sudah mengklasifikasikannya berdasarkan level. Pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia, tangani sendiri prosedur pengunduran diri. Perusahaan kami tidak membutuhkan karyawan sepertimu. Shen, manajer tolong bantu saya berbicara. Aku. bawa pergi. Tuan Shen, saya salah. Tuan Shen, saya sungguh tidak akan melakukannya lagi. Tuan Shen, saya salah Tuan Shen. Ampuni aku, Tuan Shen. Tuan Shen. Jinshi, pertemuan akan segera dimulai. Datanglah ke kantorku nanti. Baik. Gawat, pembersih ini pasti akan dipecat oleh Tuan Shen secara pribadi. Memang pantas. Siapa suruh dia memikirkan Presiden Shen? Apakah suami saya yang menikah kilat ini benar-benar seorang CEO dengan kekayaan triliunan? Tuan Shen, Kenapa kamu tidak bicara? Kamu benar-benar Presiden Shen dari grup Shen. Tidak diragukan lagi. Lalu kenapa kamu berpura-pura tadi tidak mengenal saya? Tadi di tempat seperti itu, aku juga tidak tahu apa yang ada di hatimu. Sebenarnya berpikir apa? Jadi, saya tidak mengumumkannya. Hubungan di antara kita. Namun, ini bukan berarti saya ingin menyembunyikan hubungan kita sebagai pasangan suami istri. Aku tahu, pernikahan rahasia itu bagus. Ya, Pernikahan rahasia? aku tidak ingin menikah denganmu, memengaruhi pekerjaanku. Tapi jangan khawatir, aku juga tidak akan memanfaatkan hubungan kita untuk mencari jalan pintas atau semacamnya. Ternyata sebelumnya saya benar-benar salah paham tentang dia. Aku harus berangkat kerja dulu. Menikah dengannya sebenarnya terasa cukup baik. Wah, aku ingin menyentuhnya. Hahaha. Pembersih ini dia belum dipecat. Memang kan dia satu-satunya yang punya niat tersembunyi terhadap Tuan Shen tapi belum dipecat. Sepertinya dia memang punya kemampuan. Beritahu grup, rapat akan dimulai di ruang rapat 5 menit lagi. baik. Jinshi, kalungmu sedikit bengkok. Baiklah, hal seperti ini nanti saya bisa melakukannya sendiri. Terima kasih kau. Sama-sama. Itu. Kamu tahu hubungan Tuan Shen dan manajer He? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Manajer He dan Tuan Shen adalah teman masa kecil. Meskipun keluarga Shen dan He berselisih satu sama lain dan tidak saling berhubungan, tapi manajer He sangat mencintai Tuan Shen. Dia datang ke perusahaan Shen khusus untuk Tuan Shen. Tuan Shen Pernah berkata di depan umum, dia memiliki kekasih selama 3 tahun. dia punya kekasih? Dia punya kekasih. Mungkinkah itu He Chuyue? Siapa lagi selain manajer He?
Saya menasihatimu, manajer He tidak akan segan-segan dengan orang yang menyukai Tuan Shen. Jadi kamu berhentilah menyukai Tuan Shen. Baiklah, saya akan mengirimkan dokumennya. Shen Jinshi memiliki kekasih, kenapa dia masih ingin menikah dengan saya? Apakah karena mereka berdua tidak bisa menikah? Dan dia terpaksa menikah denganku karena tekanan dari kakek? Bajingan. Tuan Shen, apakah kita perlu mengumumkan masalah pernikahan Anda dan Nyonya? Tidak perlu. Kami menikah diam-diam, harus perhatikan kerahasiaan. Jangan khawatir, aku janji tidak akan memberitahukan siapapun di perusahaan tentang pernikahanmu. Kalian baru saja bilang siapa yang menikah? Tuan Shen, ini bukan urusanku. Kamu menikah? Ya, Siapa yang kamu nikahi? Siapa wanita itu? tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tahu saya datang ke perusahaan ini karena kamu... Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku hanya menganggapmu sebagai saudara perempuanku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sangat menyukaimu. He Chuyue, jika masih ingin bekerja di keluarga Shen, jangan pernah lagi mengatakan hal seperti itu. Halo Ibu, apakah Anda akan datang ke perusahaan? Aku akan menjemputmu. Tak perlu. Kakekmu bilang kamu sudah menikah. Istrimu bekerja di perusahaanmu. Saya kebetulan datang ke Jiangcheng. Kamu sibuk saja. Sampai jumpa di perusahaan nanti. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Aku akan menemui menantu perempuanku. Kenapa kamu menyiapkan begitu banyak orang? Nyonya, status Anda tinggi. Keamanan itu penting. Aku sengaja berpakaian seperti ini hari ini, supaya lebih mudah didekati. Dan saya khawatir menantu saya akan takut. Aku akan pergi ke sana sendirian. Nanti Anda bisa menjemput saya di Shencorp. Oke, Nyonya. Selamat tinggal Nyonya. Manajer He, siapa yang membuatmu tidak bahagia? Katakan saja padaku. Apa yang sedang dikerjakan semua orang di sini? Baru saja menerima beritanya, Ibu Baptis, Tuan Shen, Nyonya Nancheng akan datang ke perusahaan. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan sambutan. Jika saya bisa masuk di mata Nyonya Nancheng, dia pasti bisa mempertemukan saya dengan Jinshi. Kemampuan Jinshi ini sangat kuat. Perusahaan yang sangat besar. Terorganisir dengan baik. Sangat bagus. Maafkan saya, Nona. Apakah kamu baik-baik saja? Wanita tua yang bau, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku ini. Tampaknya seperti wanita tua dari desa. Ini adalah perusahaan Shen dari grup internasional. Apakah ini tempat untuk orang sepertimu? Cepat keluar dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan, Baba? Jiang Tian, wanita tua bau ini jangan-jangan saudara dari desa kamu? Jiang Tian, bukankah ini nama menantu perempuanku? Bibi, kamu baik-baik saja. Ayo istirahat di sana. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sangat baik, anak yang baik. Jiang Tian, kalian orang pedesaan benar-benar suka mencampuri urusan orang lain. Wanita tua ini menghalangi. Mengapa kamu tidak segera mengusirnya? Bibi ini terjatuh, biarkan dia beristirahat di sini. Di perusahaan kami, semua orang adalah elit bisnis dan selebriti. Nanti istri tuan kota akan datang. Seseorang yang bau, orang rendahan duduk di sini, mempengaruhi citra perusahaan. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab? Bibi sedang duduk di sini, tidak akan mempengaruhi siapapun. Lebih-lebih lagi, kalian menganggap diri kalian orang-orang terhormat, tapi kalian memandang rendah seorang lansia. Tidakkah menurutmu itu konyol? Beraninya kamu membalas, tidak mematuhi peraturan perusahaan. Baik, sekarang saya beritahu kamu dipecat. Grup Shen selalu mempromosikan semangat kebaikan.
Kapan peraturannya berubah? Karyawan perusahaan membantu para lansia, justru salah dan dipecat. Orang tua ini ada urusan kamu di sini. Kenapa masih diam saja? Kamu dipecat, kenapa kamu tidak segera keluar? Benar-benar tidak menyangka, gaya grup Shen ternyata begitu buruk. Hanya seorang manajer kecil, beraninya kamu memecat karyawan sesuka hati? Hari ini selama saya ada di sini, Jiang Tian tidak hanya tidak dipecat, yang dipecat malah kalian. Apa yang kamu katakan? Pecat aku. Manajer He kita adalah putri dari keluarga He, teman masa kecil Presiden Shen. Hubungannya sangat kuat. Siapa kamu? Berani menjadi gila di sini. Sudah cukup. Nyonya Nancheng memiliki status terhormat. Akan segera tiba di perusahaan. Jangan biarkan wanita tua yang bau ini dan si penjaga kebersihan yang menyebalkan mengganggu pandangan istri Tuan Cheng. Penjaga keamanan, usir keluar 2 orang ini. Apa yang kalian lakukan? Datanglah kepadaku jika terjadi sesuatu. Lepaskan. Nak, jangan takut. Saya ingin melihat hari ini siapa yang berani memukul saya, siapa yang berani menyentuhku. Saya akan lihat bagaimana Shen Jinshi, bocah itu, menghukum orang yang berani melakukannya. Lancang. Wanita tua yang bau, beraninya kamu menyinggung Tuan Shen kami. Bosan hidup? Siapa kamu? Kamu berani melawan saya. Orang tua. Saya lihat kamu sudah tidak tahan hidup. Jika saya tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu pikir ini rumah kamu? Tahan keduanya untukku. Yue, jangan terlalu sering menindas orang lain. Kami bisa minta Tuan Shen untuk memberi penilaian. Kamu seorang penjaga kebersihan dari desa, berani melawan saya ingin mengajukan keluhan, kamu pantas. Melawan saya berkali-kali, tidak mau menghargai saya. Jika hari ini saya tidak memberi pelajaranmu, kamu benar-benar berpikir bisa melawan saya? Hei, Tuan Shen ada di sini. Jinshi, Lepaskan. Ibu Baptis, apakah kamu baik-baik saja? Ibu Baptis. Kamu adalah Nyonya Cheng. Ya, maaf. Saya tidak mengenalimu dengan baik. Maaf. Saya tidak berani menerima penghormatan seperti ini. Lebih baik kamu meminta maaf kepada gadis kecil ini. Maaf. Maaf. Bagaimana? Apakah kamu begitu enggan? Orang sepertimu yang hanya menghormati jabatan, tetapi tidak menghormati orang lain, hanya memiliki pandangan yang sempit. Ibu Baptis, masalah ini saya pasti akan memberikan penjelasannya. Hari ini, terima kasih kepada Jiang Tian. Tetapi, orang yang baik seperti dia akan segera dipecat masalah ini. Harus memperjuangkan haknya. Memecat Jiang Tian? Jinshi, kami berdua adalah teman masa kecil. Siapakah saya sebagai pribadi? Kamu tahu yang terbaik. Jika bukan karena Jiang Tian melawanku berkali-kali. Saya bahkan tidak berpikir untuk memecatnya. Apakah begitu? Mereka selalu menyebutnya orang desa, memandang rendah orang. Hal semacam ini tidak bisa diterima oleh orang yang memiliki sedikit rasa harga diri. Istri tuan kota baru saja datang dan terjadi kesalahpahaman, tapi kamu tetap membangkang pada atasan. Bertentangan, kamu membedakan orang berdasarkan status sosial, hampir mengusirku. Yang terjadi hari ini benar-benar salahku. Saya juga marah pada Jiang Tian, menyebabkan saya mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya. Jinshi, apapun yang terjadi, Jiang Tian menentang pemimpinnya, itu fakta. Dia bahkan berani menentangku, sang pemimpin. Bagaimana jika dia melawan yang lain? Cukup. Dia harus dipecat. Semua orang kebetulan ada di sini hari ini. Izinkan saya memberitahu semua orang, tidak peduli apa yang dilakukan oleh Jiang Tian, di dalam perusahaan tidak ada yang bisa memecatnya sesuka hati. Dia hanya seorang pembersih dari pedesaan. Kenapa kamu begitu melindunginya? Karena dia milikku. Karena dia milikku. Tuan Shen, saya salah jika menentang pemimpin, tapi aku tidak mau karena membantu istri tuan kota mendapatkan kehormatan ini. Kedepannya, jika saya salah, pasti akan bertanggung jawab. Baiklah. Anak yang baik buat... Karena kamu dan Jinshi sudah berteman sejak kecil, Nawapa, saya tidak akan mempermasalahkan ini, tapi kamu ke depannya berhenti berkeliaran di depanku. Ayo keluar dan bicara. Ayo kita bicara. Jinshi, dia memang salah. Hari ini,
Saya berniat membuat istri tuan kota terkesan, tapi dia berpakaian terlalu sederhana. Aku sudah bilang berulang kali padamu, di perusahaan Shen, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Jika bukan karena ibu baptis saya baik hati, jika dia benar-benar melanjutkan kasus ini, aku juga tidak bisa melindungimu. Ya, saya salah hari ini. Tuan Shen, cincin yang Anda pesan sudah datang. Apa menurut Anda ini bagus, Donald? Sangat indah. Bisa. Cincin ini dikustomisasi oleh Tuan Shen. Ini bernilai banyak uang untuk siapa ini? Omong kosong, tidak ada wanita di sekitar Tuan Shen. Itu pasti diberikan kepada manajer He. Hanya saja, ada begitu banyak orang sekarang, sesuatu terjadi lagi pada istri Tuan Kota. Jadi, belum sempat diberikan. Aku tahu Jinshi memiliki aku di dalam hatinya. Jinshi, kamu mempunyai istri yang baik, Anumom. Kamu harus menghargainya. Jangan khawatir, saya akan melakukannya. Itu bagus. Waktu sudah cukup lama, kalau begitu aku akan kembali dulu. Saya puas dengan menantu saya. Ibu baptis, aku akan mengantarmu. Oh tidak perlu. Kalian berdua kembangkan perasaan dengan baik. Aku akan sibuk dulu. Jiang Tian, kamu menghindariku, Tidak. Kamu... Cincin. Itu cincin kawin. Bagaimana kamu menyukainya? Tidak bisa. Memakai ini ke kantor terlalu mencolok. Jika diletakkan di dalam keras seperti ini, tidak akan mencolok. Jinshi. Apa yang kalian lakukan? Ah, itu. Manajer He, jangan salah paham. Tadi leher saya keseleo, kemudian Residen Shen memberikanku tanda pengenal. Aku akan bekerja dulu. Yo, bukankah ini teman sekelas lama Jiang Tian? Wang Shun, Bukankah kamu pernah tinggal di pedesaan? Kenapa kamu bisa datang ke kota besar dan menjadi pembersih? apa hubungannya denganmu? Lagi pula, kami juga teman sekelas lama. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu tidak memberi wajah padaku? Apakah kamu tahu, istri Tuan Kota di Nancheng? Saya sekarang menjadi sopir. Istri Tuan Kota sudah melampaui kelas sosial. Itu kamu dalam hidup ini. Tidak bisa kamu jangkau seumur hidupmu. Membosankan? Menyingkir? Kamu pikir, kamu siapa? Berani mendorong saya? Aduh, bukankah ini Nona? Wang Shun, dulu ketika kamu bekerja di rumahku, karena tanganmu tidak bersih, kamu dipecat. Apa yang salah? Sekarang kamu hidup semakin baik, bahkan menjadi sopir istri Tuan Kota. Nona apakah kamu bercanda? Itu semua sudah berlalu. Aku melihatmu tidak bisa menghadapi Jiang Tian. Maafkan saya, Nona Jiang Tian memang bukan apa-apa, dia hanya mengandalkan wajahnya untuk merayu Jinshi. Tetapi, jika kamu dapat membantu saya, beri dia pelajaran. Kartu ini, itu milikmu. Jangan khawatir, Nona Aku tidak tahan dengannya sejak lama. Katakan saja,
Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Jiang Tian, apa aku baru saja memberimu wajah? Apakah kamu sakit menyingkir? Mulanya, ketika kamu masih di sekolah, sangat berbakat dalam bidang musik, juga berpartisipasi dalam acara yang terkenal secara internasional, kompetisi musik klasik, sangat megah, Kamu sangat menyebalkan. sangat bangga. Saat kamu berkompetisi, merayu para juri dan dikeluarkan dari kompetisi, dan selalu tinggal di pedesaan, tunggu sebentar, saya pikir kamu akan selalu berada di pedesaan, menunggu hingga usia tua. Saya pikir kamu akan terus tinggal di desa hingga tua. Tidak menyangka kamu malah datang ke Jiangcheng dan menjadi pembersih. Ini apa yang terjadi, Jangan bicara omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Kalau tidak begitu bagaimana mungkin kamu bisa dikeluarkan oleh juri dan diumumkan mundur dari kompetisi? Jiang Tian, sekarang kamu datang ke Shen Group, bukankah kamu kembali menggunakan keahlian lamamu untuk mencoba menggoda Presiden Shen dan tidur dengannya? Benarkah? Astaga, dia sebenarnya orang seperti itu. Huang Shun, jangan bicara omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu. Kompetisi musik klasik saat itu, kamulah yang sengaja ingin membeli kuota dan menyuap juri untuk memfitnahku. Mengapa? Apakah kamu punya bukti? Kamu, Baik. Apa yang terjadi saat itu, kita tidak bahas sekarang. Tapi sekarang kamu jadi petugas kebersihan. Bukankah itu hanya untuk merayu Tuan Shen dan menikah dengan orang kaya? saya sudah menikah. Menikah? Pria mana yang akan menikah denganmu? Tetapi, kamu memang terlihat cukup cantik. Bahkan jika seorang pria menginginkanmu, itu pasti pria yang tak punya apa-apa, yang tak pantas tampil di depan umum. Mengapa cincin ini terlihat begitu familiar? Jiang Tian, cincin ini milikmu? Suamiku memberikan ini padaku. Benar-benar mustahil. Cincin ini milik Tuan Shen yang disesuaikan olehnya. Kamu tidak salah lihat kan? Cincin ini Tuan Shen lah yang menemukan ahli desain terkenal untuk dibuat khusus dengan kualitas berlian yang sangat tinggi. Berlian ini tidak akan ada yang kedua di seluruh negeri. Nilainya lebih dari 100 juta. Saya tidak akan pernah salah. Jiang Tian, kamu menikah dengan pria dari desa juga, kan? Coba ceritakan, suamimu yang miskin itu, bagaimana dia bisa membeli cincin yang dibuat khusus bernilai ratusan juta? Cincin ini tidak mungkin kamu curi, kan? Dia awalnya berpartisipasi dalam kompetisi musik klasik, merayu para juri, kemudian dikeluarkan dari kompetisi dan jadi tercemar. Namanya tidak bermoral, bahkan seorang tokoh besar seperti Presiden Shen tidak akan meliriknya sedikit pun. Dia pasti mencuri cincin ini. Orang desa memang sering tidak bersih tangannya. Tampaknya memang demikian adanya. Ya, saya tidak mencuri. Kalian boleh percaya atau tidak? Pencuri, kamu ingin melarikan diri? Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Biarkan aku pergi. Bukan, kamu menginjaknya. Itu bukan urusanmu. Jangan campuri. Seseorang seperti dia seharusnya dikurung di penjara. Pergi. Dia memecahkan cincin itu. Tangkap dia, kirim dia ke kantor Presiden Shen. Ayo. Biarkan aku pergi. Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Shen, Jiang Tian mencuri cincinmu. Kami menangkap basah dia. Siapa bilang dia mencuri cincin ini? Cincin ini saya memberikannya padanya. Apa? Pak Shen, apakah Anda sudah menikah? Benar, saya memang sudah menikah. Lalu, siapa istri presiden direktur? Apa perlu ditanyakan? Bukankah cincin itu ada di tangan Jiang Tian? Ini memang yang diberikan oleh Pak Shen. Tapi, itu untuk mengucapkan terima kasih kepada saya karena saya menyelamatkan kakeknya. Lalu bagaimana pendapat Anda? Ini adalah yang diberikan oleh suami Anda kepada Anda.
Orang-orang yang mengagumi saya, di belakang saya, mereka menyebut saya suami. Tidakkah Anda melihatnya? Dia menyukai saya diam-diam. Nyonya Jiang Tian, hati yang mengagumi, Anda harus menahan diri. Anda selalu bermimpi menikah dengan saya. Tapi saya sudah menikah. Anda harus memperhatikan cara menyebutnya. Baik. Pak Shen, saya salah. Oh, begitu. Baiklah, segera kembali bekerja. Semua orang bisa pulang. Wang Shun menginjak cincin saya sampai rusak. Berhenti. Pak Shen, saya salah. Saya tidak sengaja. Anda berani sekali. Saya memberi Anda 2 pilihan. Atau Anda membayar ganti rugi dengan harga asli, atau Anda pergi ke kantor polisi untuk mengaku Tolong jangan Pak Shen. Saya tidak punya uang yang cukup. Dan saya sekarang menjadi sopir untuk Nyonya Selatan. Saya tidak bisa begitu saja masuk ke dalam penjara. Seorang seperti Anda juga layak menjadi sopir untuk ibu angkat saya. Istri, bagaimana Anda ingin menangani dia? Istri. Bukankah kita sudah bersumpah untuk menyembunyikan pernikahan kita? Kenapa Anda mengatakannya? Dia sudah menghina Anda di depan saya. Jika saya tetap menyembunyikan hal ini, apakah saya masih bisa disebut seorang pria? Padahal Anda sudah memiliki orang yang disukai. Tetapi Anda selalu menggodaku, pria jelek. Jiang Tian. Jadi suami yang Anda nikahi adalah Pak Shen. Kenapa Anda tidak bilang lebih awal? Saya tidak perlu beritahu Anda apa-apa. Jiang Tian. Tidak. Istri Presiden Direktur. Saya salah. Pada lomba musik klasik sebelumnya, Anda membencikan saya dengan mengatakan saya menggodakan pihak penyelenggara, yang membuat saya keluar dari pertandingan dan nama baik saya hancur, dan sekarang Anda lakukan hal yang sama lagi? Saya tidak akan memaafkan Anda. Lalu, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Pak Shen. Saya tidak punya keinginan untuk melihatnya lagi. Dia sendiri yang dengan sukarela ke rumah ibu angkat saya dan mengundurkan diri dari sana. Setelah ini, jangan biarkan saya melihatnya lagi di kota Jiangcheng. Pergi. Terima kasih Pak Shen. Dan hal tentang kompensasi. Jangan pikirkan bahwa saya akan melupakannya. Selain itu, hubungan pernikahan kami yang disembunyikan. Jika Anda berani membocorkannya, Anda sendiri akan merasakan akibatnya. Ya. Maaf ya, saya telah membuat Anda menderita. Hubungan antara kita, jika dibuka ke publik, maka hal seperti yang terjadi hari ini tidak akan terjadi lagi. Jika diumumkan dengan sifat He Chuyue yang temperamental itu, dia akan merobek saya. Pernikahan yang disembunyikan dapat mengurangi banyak masalah. Itu cukup baik? Baiklah, saya akan pergi bekerja dulu. Pak Shen, apakah Anda masih ingat gadis yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan mobil 3 tahun lalu? Ada kabar tentangnya? Itu adalah Jiang Tian. Ya, dokter juga telah membuktikan itu. Orang yang menyelamatkan Anda adalah Jiang Tian. Terima kasih ya. Sebelumnya, untuk menanggapi pesanan menikah dari kakek saya dan wanita-wanita yang selalu mengganggu saya selalu mengumumkan keluar bahwa wanita ini adalah orang yang saya cintai. Dan saya hanya ingin menikahi dia, tidak akan menikahi orang lain. Tidak terduga, dan akhirnya saya benar-benar menikahinya. Saya pikir ini adalah nasib yang diberikan Tuhan. Itu menunjukkan Anda dan ibu Anda benar-benar cocok untuk satu sama lain. Baiklah, jangan berbuat lebay. Segera persiapkan hadiah. Saya akan memberikan itu kepada Jiang Tian. Wang Shun orang bebal itu tidak tahu apakah dia sudah mengungkapkan hal itu keluar atau belum. Manajer He, jangan marah. Anda adalah ibu presiden direktur Wang Shun. Dia tidak berani berbicara. Bagaimana Anda tahu Jin Shi akan menikah? Pak Shen sendiri yang mengatakan dia sudah menikah. Manajer He,
Ibu Presiden Direktur. Anda dan Pak Shen sudah berhasil bersama. Kenapa tidak diumumkan? Tampaknya semua orang belum tahu siapa istri Jin Shi. Saya adalah manajer perusahaan setelah semua. Jika dibuka ke publik, semua orang akan tahu. Aku khawatir itu akan mempengaruhi pekerjaan saya di perusahaan di kemudian hari. Tetap saja sebutkan saya sebagai manajer. Saya akan menyebut Anda sebagai manajer di perusahaan. Di bawah sadar, saya masih suka menyebut Anda sebagai Ibu Presiden Direktur. Sesuai keinginan Anda. Hanya saja, Jin Shi ini belakangan ini sangat dingin padaku. Bagaimana caranya agar dapat menarik perhatian Jin Shi? Pak Shen belakangan ini sedang sibuk. Dia ingin mengambil tanah di Teluk Banyak. Jika Anda membantu dia memperolehnya, dia pasti akan terpesona oleh Anda. Benar, selama saya dapat mengambil tanah ini, Jin Shi akan melihat saya dengan mata yang berbeda. Pasti akan jatuh cinta padaku. Apa yang akan kamu berikan padaku? Lihat sendiri. Nanti juga kamu tahu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Bagaimana kamu bisa memberiku ini? Bukankah ulang tahunmu sudah tiba? Aku sudah menyelidiki. Kamu pernah berpartisipasi kompetisi musik klasik internasional paling terkenal. Kamu sangat hebat. Jadi menurutku, kamu akan menyukai hadiah ini. Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Kompetisi musik klasik itu, aku didiskualifikasi karena fitnah menggoda panitia. Saya tidak bersalah. Tentu saja, kamu adalah istriku. Tentu saja saya yakin kamu tidak bersalah. Jika tahun itu, ada orang yang percaya padaku seperti dia. Aku tidak akan hancur. Saya hanya bisa bersembunyi di pedesaan. Apakah kamu ingin mencobanya? Terima kasih. Kami adalah suami dan istri. Kedepannya, antara kamu dan aku tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tuan Shen, Apa yang salah? tanah di Multibay yang sudah lama Anda incar. He Chuyue membuat keputusan tanpa izin, mengundang orkestra klasik bermain melawan musik barat lawan. Kesepakatannya, siapa yang kalah harus menyerahkan tanah Multibay secara gratis. Pergi, dasar sampah. Kalian terlalu keterlaluan. Hahaha, orkestra klasik terbaik di Jiangcheng. Kalian memang hebat, tetapi musik klasik tidak ada di panggung. Jelas bukan tandingan musik barat. Tanting, kau bangsat yang membahayakan orang yang mempercayakan padamu. Ternyata kau bersekutu dengan orang asing untuk bersaing mendapatkan tanah milik negara kita. Di dunia bisnis selalu orang kuat yang berbicara. Sebelum pertandingan kita sudah sepakat, hari ini musik klasik bersaing melawan musik barat. Siapa yang menang, tanah itu akan menjadi milik mereka. He Chuyue hanyalah manajer kita. Pak Shen tidak datang. Apa yang dia katakan tidak berlaku. Kita sudah dan He Chuyue menandatangani kontrak dan mengumpulkan meterai perusahaan Anda. Bahkan jika dia Shen Jinshi datang, dia juga harus mengakui. Manajer He kita adalah anak perempuan dari keluarga He, musik klasik dan musik barat. Mereka semuanya lulus dari institusi pendidikan musik terkemuka. Dalam pertandingan kali ini, manajer He kita adalah yang paling penting. Hahaha, manajer He. Pertandingan sudah selesai. Kalian kalah. Jika ingin bertanding, nanti saja. Saya beritahu kau, kita sudah menandatangani kontrak, sudah sepakat siapa yang menang, tanah di Teluk. Banyak akan menjadi milik mereka. Kalian sekalian, orang-orang yang tidak berdaya ini kalah dalam pertandingan. Harus siap menerima kalah dan tunduk pada peraturan. Akui kalah, 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 akui kalah. Beberapa hari tidak bertemu. Pak Tan, betapa hebatnya angin kejujurannya. Jinshi, kenapa kau datang? Kau membuat keributan yang begitu besar dan masih ingin menyembunyikannya dari saya. Kau bekerja begitu keras untuk tanah di Teluk. Banyak itu, Tanting adalah pesaing terbesar. Tanting adalah pesaing terbesar. Saya juga ingin membantumu. Pak Shen, kami sudah menandatangani kontrak dengan He Chuyue dan mengumpulkan meterai perusahaan Anda. Kalian sudah kalah dalam pertandingan. Kau datang, bukankah ingin membatalkan kontrak? Karena sudah ada meterai perusahaan, kami, keluarga Shen, tentu saja akan tetap patuh pada janji. Baik. Pak Shen benar-benar terhormat. Jangan terburu-buru.
Saya sudah membaca kontrak itu menurut ketentuan dalam kontrak. Kedua belah pihak sampai mengirimkan tim yang tidak dapat bertanding dan mengakui kalah, belahan pihak yang lain barulah dianggap menang. Benar. Tim kami masih ada saya. Manajer He, orang-orang dalam band kami tidak semuanya yang peduli akan perempuan dan bersikap lembut. Jika nanti kalah, kami akan menjadi bahan ejekan. Saya, He Chuyue, tidak akan pernah mengizinkan musik barat mengatasinya. Dan berbuat sombong, musik barat tidak layak untuk dibandingkan dengan musik klasik kita dengan sama-sama baik. Jinshi, dalam pertandingan kali ini, saya pasti akan menang dan memenangkan tanah itu untukmu. Musik barat kami terkenal secara internasional dengan sejarah panjang, dan musik klasik kalian tidak banyak orang yang mendengarkan, tidak bisa naik panggung. Hari ini kita akan bermain bersama, agar kalian kalah dengan penuh keikhlasan. Mari kita mulai. Sepuluh penyergapan. Nona, musik klasik kalian benar-benar lemah sekali. Manajer He berasal dari keluarga terpelajar, dilatih sejak kecil, mahir dalam berbagai alat musik, memenangkan banyak penghargaan. Berurusan dengan orang asing, itu hal kecil baginya. Benar, bakat musik manajer He sudah diketahui seluruh Jiangcheng. Pertandingan ini pasti dimenangkan oleh manajer He. Salah. He Chuyue akan kalah. Kamu seorang petugas kebersihan, tahu apa? Meninggikan musuh, merendahkan diri sendiri. Apa maksudmu? Kenapa kamu mengatakan itu? Sekarang He Chuyue jelas berada di atas angin. Keterampilan dasar. He Chuyue dan bakatnya sangat bagus, tapi dia terlalu tidak sabar, terlalu memaksakan diri. Hatinya tidak tenang, permainannya tidak stabil. Kurang dari setengah menit, dia pasti akan kalah. Jiang Tian, aku pikir kamu hanya iri dengan bakat manajer He. Lihatlah. Kemampuan manajer He tidak bisa diragukan oleh orang seperti kamu. Manajer He, bertahanlah. Jangan terlalu memaksakan diri. Manajer He akan menang. Hanya kemampuan ini. Sekarang giliranku. Musik klasik pipa cukup bagus, sayangnya tetap saja tidak sebanding dengan alat musik barat seperti biola. Tuan Shen, tangan manajer Hit sudah terluka, jadi dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, kan? Jinshi! Itu semua salahnya karena berbicara omong kosong. Kalau saja dia tidak asal bicara dan membuatku terganggu, aku juga tidak akan kalah dalam permainan ini. Ini semua salahnya. Mengapa ini salahku? Jelas-jelas itu karena kamu terlalu terburu-buru. Kamu. Sudah, cukup. Tuan Shen, kali ini kalian tidak bisa mengirim orang lagi untuk bertanding, kan? Oh. Berapa banyak orang yang datang hari ini? Musik klasik tidak bisa melawan saingan musik barat. Musik klasik itu sampah. Oh, Tuan Shen, dulu di dunia bisnis kamu tidak pernah gagal. Banyak orang yang menyanjungmu setinggi langit. Hanya karena ini, Shen Group kalian hanya dalam beberapa tahun menjadi bintang baru di dunia internasional, kan? Itu semua hanya keberuntungan. Ah, Tuan Shen, entah itu karena keberuntungan atau karena kemampuanmu, kamu kalah sangat buruk hari ini. Setelah ini, seluruh dunia akan meremehkan musik klasik. Kamu tidak hanya kehilangan reputasi secara internasional, bahkan di dalam negeri, juga karena musik klasik dirusak olehmu dan disingkirkan. Mustahil, mustahil. Tidak. Mengapa tidak? Tuan Shen akan merasakan kehilangan hati orang-orang, tidak ada yang mempercayainya. Cepat atau lambat, Tuan Shen akan tamat. Jinshi, maaf. Sudahlah, Shen Jinshi.
Terima taruhanmu dan akui kekalahan. Hahaha. Tunggu sebentar. Pertandingan belum berakhir. Jiang Tian, kau seorang petugas kebersihan. Apa yang kau buat untuk mengacaukan keadaan? Pak Shen, tidak ada ketentuan dalam pertandingan yang mengatakan petugas kebersihan tidak boleh ikut bertanding, kan? Tidak ada. Jika kau ingin ikut, kau... Jangan paksa dirimu. Tidak ada paksaan. Sejak musik klasik internasional dibencikan, saya sudah tidak menyentuh alat musik selama beberapa tahun. Apakah kau percaya padaku? Jin, Shi, saya sudah kalah dalam pertandingan. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan dari desa. Dia hanya akan membuatmu semakin menderita. Saya percaya padanya. Pak Shen, kalian berputar-putar seperti itu dalam pertandingan. Apa yang kalian ingin lakukan? Pak Tan, ini adalah pertandingan terakhir. Satu ronde untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Jika kita kalah, tanah ini, saya relakan diri untuk keluar dari pertandingan. Baik, saya setuju. Baiklah. Karena Tuan Allen sudah bicara, maka mari kita mulai. Kau akan bersaing dengan siapa? Karena ini adalah pertandingan antara musik barat dan musik klasik, maka mari kedua tim bersaing bersama. Beranikah kalian bertanding? Apa yang tak berani? Musik juga memiliki kelasnya sendiri. Nanti kita akan membuat kalian kalah dengan rasa puas, dengan rasa... Hari ini, mari kita tunjukkan kepada mereka keindahan musik klasik. Bagaimana caranya untuk bersaing? Lagu. Terserah kalian untuk menentukan. Betapa besarnya keberanianmu. Kalian duluan. Siapa yang lebih unggul sekarang? Saat ini mereka seimbang. Sejauh ini tampaknya sulit untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Jiang Tian ini, kenapa dia masih belum bergerak? Apakah dia sebenarnya tidak bisa sama sekali? Tidak disangka, Jiang Tian ternyata hebat juga. Bagaimana Jiang Tian bisa begitu kuat? Menang, kami menang. Terima kasih semuanya. Tuan Shen, saya menang. Luar biasa. Nona Jiang, aku meremehkanmu. Musik tidak mengenal batas, timbre instrumen, terlepas dari tinggi atau rendahnya. Musik barat dan klasik masing-masing mempunyai ciri dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih rendah. Aku sudah belajar banyak. Ayo pergi. Tuan Allen, Jiang Tian, kamu terlalu hebat, bukan? Bukan hanya karena usahaku saja. Terima kasih atas kerjasama dan upaya semua orang. Iya. Semuanya berkontribusi. Tetapi, kontribusi kamu adalah yang terbesar. Benar. Ya. Di mana manajer He? Manajer He sudah lama pergi. Menurutku, dia takut dihitung-hitung oleh Direktur Shen. Tidak bisa tampil di depan orang, jadi langsung kabur. Manajer He sudah lama di perusahaan, tapi tidak pernah ada pencapaian. Kali ini, bahkan hampir membuat perusahaan rugi besar. Dia benar-benar tidak pantas berada di posisi itu. Lebih baik Jiang Tian yang jadi manajer. Hao Chuiwei mencuri stempel perusahaan, mengabaikan peraturan dan regulasi perusahaan, melakukan kesalahan besar. Perusahaan tidak akan pernah bersikap lunak. Mulai hari ini,
jabatan manajer He Chuyue dicabut. Di samping itu, saya akan pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia besok untuk memilih kandidat manajer baru. Baik, Tuan Shen, kali ini semua berkat Jiang Tian yang menyelamatkan situasi. Menurut saya, dia sangat cocok menjadi manajer. Ah ya, lihatlah Jiang Tian, punya kemampuan organisasi yang baik, kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Pokoknya semua kemampuannya sangat cocok untuk posisi manajer. Menjadi petugas kebersihan terlalu memalukan. Kami semua tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Maka, kita putuskan saja. Bagaimana bisa? Saya bahkan tidak mengerti ruang lingkup pekerjaannya, tidak kompeten. Kalau tidak bisa kan bisa belajar. Yang penting, semua orang sangat mengakui kemampuanmu. Kalau sudah terbiasa, kamu pasti bisa melakukannya lebih baik lagi. Tapi, Gaji bulanan 50.000. 50.000. Bagaimana? Apakah kau tidak mau? Sekretaris Fei, Saya mau. Saya pasti akan melakukan pekerjaan ini dengan baik dan tidak akan mengecewakan semua orang. Selamat. baiklah, hari ini terima kasih telah bekerja keras teman-teman. Kami menang dalam pertandingan. Saya akan membawa kalian ke Tiangshan Renjian untuk merayakan. Terima kasih Pak Shen. Terima kasih Pak Shen. Bersama-sama untuk Pak Shen. Aduh, semua karena kemacetan. Pak Shen dan teman-teman mereka sudah sampai di kamar VIP. Tian, Tiancheng kakak, Kalian kenal? kami adalah teman masa kecil. berkat pengenalan Tiancheng kakak, saya beruntung bisa masuk ke keluarga Shen. Kamu masuk dulu. Baik, saya akan menunggu kamu di dalam. Tian, selamat atas kenaikan pangkatmu. Ini adalah hadiah yang saya persiapkan untukmu. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Ini hanyalah sepasang anting-anting. Kamu terima saja. Bukankah sekarang kamu sudah menjadi manajer? Sedangkan saya masih seorang petugas keamanan. Apakah kamu tidak mau menerima hadiah saya sekarang? Tidak, di hati saya, kau sudah seperti kakak kandung saya. Bagaimana mungkin saya akan memandang rendah padamu karena hal ini? Yo. Maka terima saja. Oh ya, kamu cepat-cepat masuk. Jangan biarkan mereka menunggu lama-lama. Kamu juga ikut saja, kamu juga adalah karyawan perusahaan. Saya akan berganti shift segera. Nanti kesempatan lain, saya akan mengundangmu sendiri. Pergi. Baik, saya akan pergi dulu. Aku tidak mabuk. Aku naik pangkat hari ini, aku masih bisa minum. Baik. Kau tidak mabuk. Hari ini ya, Pak Shen ada hal yang membanggakan. Dia memesan satu kamar untuk setiap orang kita. Jadi sekarang yang paling penting adalah kita perlu beristirahat ya. Istirahatlah sekarang. Ayo, kamarmu sudah sampai. Aduh, ayo masuk. Maka istirahatlah dengan baik. Selamat tinggal. Kamar saya ada di sini ya. Saya masih ingin minum. Saya ingin minum segelas lagi. Pak Shen. Jiang Tian, Hehe. Shen Jinshi. Wah, otot dadamu sangat bagus sekali ya. istri. Hmm. Kau mengalahkan orang asing hari ini. Kau benar-benar keren sekali. Benarkah? Seberapa keren? Aku kemarin minum berapa banyak ya? Shen Jinshi. Kenapa begitu?
Shen Jinshi bukanlah orang yang memiliki wanita cintanya. Kenapa saya terlibat dengan dia sampai ke titik ini? Tuan Shen, Mengapa saya belum pernah melihat Jang Tian pernah memakai anting semacam ini sebelumnya? hai Tuan Shen. Masuk. Tuan Shen, Anda perlu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri selama sebulan. Perlu membawa Jang Tian? Tidak perlu. Dia baru saja menjadi manajer. Biarkan dia terbiasa dengan hal itu. Pergi saja ke luar negeri. Baik. Manajer Jiang, di kantor sebulan ini, apakah terbiasa? Ya, kata Tuan Shen, jika Anda tidak menyukai ruangan ini, Anda dapat pindah ke ruangan lain. Tak perlu, saya sangat puas. Segala sesuatu yang perlu ditambahkan telah ditambahkan. Kamu bisa pergi. Baiklah. Jika sesuatu terjadi, panggil saja aku. Mengapa saya tiba-tiba mulai merasa mual? Aku sudah sebulan lebih menstruasi. Mungkinkah? Benar-benar, ada. Menghitung waktunya. Saya hamil karena malam itu ketika saya sedang mabuk. Saya sudah punya bayi yang lucu. Tetapi, jika Shen Jinshi tahu aku sedang mengandung anaknya, akankah dia tinggal? Masuk. Manajer Jiang, Tuan Shen, sudah kembali dari perjalanan bisnis. Mari saya antar. Sangat cepat. Dia mencariku untuk urusan apa? Jika tidak ada apa-apa, apa tidak bisa mencarimu? Kenapa? Apakah kamu terbiasa? Ya, aku sudah terbiasa. Inilah yang kamu lakukan sepanjang pagi. Saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Shen Jinshi, aku ingin menanyakanmu sebuah pertanyaan. Bisakah kamu menjawabku dengan serius? Katakan. Jika kamu memiliki anak, tapi itu bukan orang yang kamu cintai, maukah kamu menjaganya? Tidak akan. Anakku itu hanya akan dari orang yang kucintai dalam hidup. Jika untuk berjaga-jaga suatu hari nanti, wanita lain. Tidak akan ada hari seperti itu. Jika kecelakaan seperti itu benar-benar terjadi, anak ini tidak akan datang ke dunia ini. Bukankah aku sudah mengetahuinya sejak lama? Dia akan menceraikanku dan menikah dengan He Chuyue. Kenapa aku bisa merasa dia akan menjaga anakku? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Tidak ada apa-apa. Kamu baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Jika tidak ada apa-apa, pergilah bekerja. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya mabuk bulan lalu, beberapa hal yang saya tidak ingat dengan jelas. Malam itu, apa terjadi sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Aku tidak ingat lagi. Benar. Sebulan ini kamu sangat menjauh dariku. Apakah malam itu terjadi sesuatu yang membuatmu tidak bahagia? Apa kamu benar-benar tidak ingat malam perayaan itu, apa yang terjadi pada kita? Jadi begitu, dia tidak ingat sama sekali malam itu siapa yang bersamanya. Anting-anting ini, apakah itu milikmu? Bukan, selama saya tidak mengakuinya. Anak ini akan aman? Setelah pesta perayaan bulan lalu, orang yang ada di kamarku bukan kamu, kan? Malam perjamuan perayaan itu, aku mabuk dan langsung pulang. Seseorang masuk ke kamarmu. Apa yang telah terjadi? Dari mana asal anting-anting ini? Kupungut. Tidak penting. Kamu sibuk dulu, nanti malam kita pulang bersama. Dia benar-benar tidak ingat? Benar saja, ada satu yang hilang. Sayang, setelah cerai, ibu akan membawamu pergi dari sini. Kita berdua akan hidup dengan baik.
Tuan Shen, Anda memanggil saya. Malam pesta perayaan bulan lalu, seorang wanita menyelinap ke kamarku. Temukan dia. Wanita? Siapa itu? Jika saya tahu, mengapa saya harus memintamu untuk menyelidikinya? Anda berselingkuh? Saya minum terlalu banyak dan dijebak. Sudah sebulan, kamu harus cepat temukan wanita ini. Jika dia licik, mengandung anakku dan datang menuntut. Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Jangan khawatir. Walaupun harus mencari ke seluruh penjuru, saya pasti menemukannya. Selesaikan dengan bersih. Tunggu sebentar. Masalah ini jangan beritahu Jiang Tian dulu. Tuan Shen, rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dia akan tahu cepat atau lambat. Saat itu, saya khawatir ini akan berdampak lebih besar hubunganmu sebagai suami istri. Temukan wanita ini dulu, menyelesaikan masalah sepenuhnya. Lalu saya akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Saya bukan manajer Shen lagi, karena kamu masih datang menemaniku. Nyonya, meskipun Anda tidak bekerja di perusahaan, tapi tetap istri Tuan Shen dan bos besar perusahaan kami, menemani Anda berbicara, saya bersedia. Kamu tidak, niatmu sungguh tulus, kan? Kamu sudah bekerja di bawah saya cukup lama. Posisi asli manajer gitu, seharusnya direkomendasikan untuk kamu. Siapa yang menyangka Jiang Tian tiba-tiba keluar di tengah jalan. Nyonya, Anda sangat menghargai saya? Tentu saja. Hanya saja Jiang Tian ini metodenya sangat tercela, merayu Jinshi berulang kali. Jika tidak, dia tidak akan mengambil posisi manajer yang seharusnya milikmu. Nyonya, Anda dan Tuan Shen adalah teman masa kecil. Jiang Tian tidak tahu malu berani-beraninya merusak rumah tangga orang lain. Aku paling benci orang seperti ini. Nyonya, Jiang Tian ini. Saya pasti akan mengeluarkannya dari perusahaan. Selama Jiang Tian bisa keluar dari grup Shen, saya berjanji kepada Anda, posisi manajer harus menjadi milikmu. Nyonya, tunggu saja kabar baik saya. Aku tidak akan pernah membiarkannya merusak rumah tangga Anda dan Tuan Shen lagi. Manajer Jiang, apa yang salah? kamu tahu siapa istri Tuan Shen? Tidak tahu. Benarkah? Tapi menurut pengamatan saya, wanita yang paling sering muncul di dekat Tuan Shen adalah kamu. Dan saya masih ingat, katamu, suamimu memiliki nama yang sama dengan Tuan Shen. Aduh, katakan saja padaku. Saya berjanji tidak memberitahu orang lain. Itu cuma saya bercanda waktu itu. Sekarang saya hanya fokus kerja, saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Baiklah, kalau begitu aku akan sibuk dulu. Sifat beberapa orang memang tidak bisa berubah, mengatakan tidak. Sebenarnya, sehari saja tidak menggoda suami orang, rasanya seperti tidak nyaman. Kamu berbicara tentang aku? Kamu juga tahu aku sedang membicarakanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Gigi yang lain belum tumbuh. Persis seperti anjing gila yang menggigit orang. Meskipun aku anjing gila, itu lebih baik daripada wanita yang tidak tahu malu mengetahui bahwa Tuan Shen mempunyai kekasih, masih tidak tahu malu, ingin naik ke tempat tidur Tuan Shen. Coba lihat dirimu sendiri, apakah pantas? Saya dengar kamu baru saja dicampakkan oleh pacarmu. Jadi, sekarang ingin naik ke tempat tidur Tuan Shen, kamu sangat tidak tahu malu. Bukan urusanmu kalau aku dicampakkan, saya ini orang seperti apa, bukan urusanmu. Kamu itu gadis desa kampungan, aku bosmu sekarang. Kalau kamu menghina profesiku yang dulu, itu sama saja menghina dirimu sendiri, melukai 800 musuh, kehilangan 1000 untuk diri sendiri. Jiang Tian, meskipun kamu jadi manajer, lalu kenapa? Kekasih Tuan Shen adalah He Chu Yue. Mereka itu pasangan yang serasi. Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, orang yang suka mencampuri urusan orang lain biasanya tidak berumur panjang. Jiang Tian, jangan kira perbuatan kotormu yang menggoda pria tidak ada yang tahu. Percaya atau tidak, aku bisa membuat seluruh perusahaan tahu orang seperti apa kamu. Dia adalah orangku. Tuan Shen itu, hal ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Jiang Tian. Menyebarkan rumor hingga menimbulkan masalah. Memfitnah dan mengancam rekan kerja, kamu sendiri yang pergi ke bagian HR untuk mengambil dokumen pengunduran diri. Tuan Shen, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa. Aku akan sibuk dulu. Datanglah ke kantorku, laporkan beberapa pekerjaan triwulanan. Oh. Tuan Shen, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi. Lepaskan.
Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembali bekerja dulu. Terima kasih, Tuan Shen. Apakah kamu melihat dengan jelas? Terlihat jelas, persis sama dengan fotomu. Segera tangkap wanita ini, selidiki semua informasinya. Ya, Pastikan kamu ikut denganku malam itu. Dia adalah wanita di ruangan itu, anting-antingnya persis sama. Itu seharusnya dia. kecuali kekasihku. Tidak akan membiarkan siapapun sedang mengandung anakku. Sudah menghubungi rumah sakit. Sudah dihubungi, begitu dia tahu dia hamil, selesaikan segera. Siapa? Tuan Shen, tidak melihat siapapun, hanya file-file ini. Ini adalah kontrak Jiang Tian. Apakah dia mendengar semuanya? Tuan Shen, bagaimana ini? Jangan khawatir. Selesaikan urusannya dulu. Setelah diproses, aku akan mengaku padanya secara langsung lagi. Yo, sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan, sangat panik. Aku benar-benar tidak bisa menjadi sepertimu yang selalu berpura-pura tanpa rasa malu di depan atau di belakang orang lain. Aku ingin tahu apa lagi yang akan kamu katakan. Tunggu, antingmu itu belum pernah kulihat sebelumnya. Ini namanya air mata Putri Duyung. Anting satu-satunya di seluruh Jiangcheng. Tian Cheng sangat dermawan padaku, pasti asli jika dia yang memberikannya. Kalau anting dia itu pasti palsu. Jiang Tian, kamu jangan berpikir hanya karena kamu jadi manajer, Presiden Shen akan lebih memandangmu dan kamu punya peluang menjadi orang penting tiba-tiba. Bukankah seharusnya kamu membereskan barangmu dan pergi? Maaf, mengecewakanmu. Bukan saja Tuan Shen tidak memecat saya dan secara khusus memanggilku ke kantornya. Presiden Shen memanggilmu ke kantornya? Benar, cemburu ya? Sayang sekali. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Anting-antingnya persis sama. Itu seharusnya dia. Selain orang yang kucintai, aku tidak akan membiarkan siapapun sedang mengandung anakku. Apakah rumah sakit sudah dihubungi? Sudah, begitu dia tahu dia hamil, selesaikan segera. Mungkinkah itu Shen Jinshi karena Chen Linlin memakai anting imitasi, lalu mengira Chen Linlin adalah wanita malam itu? Tuan Shen, Anda mencari saya? Anting-anting ini, apakah kamu yang meninggalkannya di kamarku? Agustus, wanita itu malam itu. Apakah itu kamu? Tuan Shen, anting ini adalah air mata Putri Duyung sungguhan. Itu pasti tertinggal dari wanita yang menghabiskan malam bersama Anda. Tuan Shen awalnya ingin memecat saya, tapi beliau malah memberi saya kesempatan. Bahkan bersikap lembut kepada saya. Apakah ini semua karena anting ini? Kamu bisa mendekat untuk melihat lebih jelas. Tampaknya, Tuan Shen tidak tahu sama sekali siapa wanita malam itu. Saya memakai anting tiruan yang sama, dan saya salah dikenali dengan status Tuan Shen dan kedudukan seperti Tuan Shen. Walaupun tidak bertanggung jawab kepada saya, tetap saja dia pasti akan memberikan kompensasi yang besar. Tuan Shen, anting ini milikku. Malam itu, wanita yang memasuki kamarmu juga aku. Itu benar-benar kamu. Tuan Shen, itu saya. Sungguh orang yang berani. Berani naik ke tempat tidurku. Beritahu semuanya. Dia dilarang bekerja di Jiangcheng lagi. Ya. Tuan Shen, saya salah. Aku ayo pergi. Bukan saya, Tuan Shen. Anting-anting itu. Tunggu. Tuan Shen, wanita yang memasuki kamarmu malam itu benar-benar bukan aku. Anting Anda yang asli, tapi yang saya pakai itu palsu. Lihat-lihat. Dan saya punya 2. Seorang wanita yang penuh kebohongan. Berani-beraninya menipu di depan saya. Perusahaan tidak menginginkan orang seperti ini. Keluarkan dia. Pergi. Tuan Shen, saya salah. Saya salah. Aduh, Tian-Tian. Kakak Tian Cheng. Kakak, kenapa kamu bertugas di sini? Saya dipindahkan ke sini, Nak. Nanti setiap hari kamu pulang ke kantor dan pulang ke rumah, kau akan bisa melihat saya. Itu bagus sekali. Sepasang anting-anting yang kau berikan padaku tadi, itu mahal kan?
tidak terlalu mahal. Kau masih membenciku, aku sudah mencarinya di situs resmi. Itu adalah model khusus yang unik. Harganya bahkan setara dengan gaji kamu selama setahun. Uang ini kamu terima saja. Tian, saya sudah menabung uang selama beberapa tahun ini, itu bukanlah hal yang penting. Cepat ambil kembali. Tidak bisa. Kau juga susah untuk mencari uang. Kau juga harus membayar sekolah untuk adik-adikmu. Saya tidak bisa menerima hadiah yang begitu mahal ini. Kita punya hubungan apa ya? Janganlah bimbang. Aku berikan, kamu terima saja. Aduh, kamu terima saja. Jiang Tian, Pak Shen, kalian sedang melakukan apa? Pak Shen, saya berikan padanya sepasang. Tidak ada apa-apa. Kalian sudah kenal sebelumnya? Berkat kakak Tian Cheng, saya beruntung bisa masuk ke keluarga Shen. Pak Shen, saya dan Tian sebelumnya tumbuh bersama, teman masa kecil. Dia menyebut saya kakak di luar sana. Manajer Jiang, sudah waktunya untuk rapat. Aduh, kakak Tian Cheng, nanti aku akan mengundangmu makan ya. Ada apa denganmu? Bukankah kita sudah sepakat untuk menjaga jarak di perusahaan? Kalau sampai Pria yang menyukaimu melihatmu, itu tidak akan baik, kan? Benar, kan? Kenapa kamu bilang begitu? Saudara Tian Cheng dan saya bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi apa hubunganmu? Dia bahkan sudah memberimu hadiah. Apakah kamu cemburu? Katakan dulu, hubungan kalian itu apa? Kami tumbuh bersama. Sudah seperti anggota keluarga. Aku hanya menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri. Serius? Ya. Kenapa aku berbohong padamu? Kamu punya cinta masa kecil. Mengapa saya tidak bisa punya kakak laki-laki yang dekat denganku? Aku memiliki apa? Tidak ada apa-apa. Nona Jiang, Tian, aku menyarankan sesuatu. Tolong jaga batasanmu dengan pria lain di masa depan. Melihat dia memegang tanganmu. Sebagai suamimu, aku cemburu. Karena merek tersebut tidak mau memberikan informasi pelanggan. Sepertinya hanya Presiden Shen yang bisa menyelesaikan ini. Selamat pagi, Sekretaris Fei. Pagi. Hei, tunggu sebentar. Sekretaris Fei, antingmu, apakah itu disesuaikan dari merek Bing Tian? Anting ini memang berasal dari merek Bing Tian. Kenapa? Kamu tahu merek ini? Dulu aku pernah memesan satu pasang dari merek ini. Karena merek ini bersumpah kepadaku, kalau di dunia ini hanya ada satu pasang seperti itu, tanpa diduga dia mengkhianati janjinya. Coba lihat baik-baik, apakah sama dengan anting yang kamu pesan? Itu benar. Hiasan di atasnya semua kupilih sendiri. Ini pasti pasangan yang saya pesan, kenapa bisa ada padamu? Kepada siapa kamu akan memberikannya? Jiang Tian. Apa? Telah diselidiki dengan jelas. Anting-anting ini tertinggal di kamarku. Ya, benarkah? Kenapa kamu berbohong dan tidak mengaku? Orang malam itu adalah kamu. Saya minum terlalu banyak hari itu, jadi lupa dan tidak ingat apa-apa. Lalu kenapa waktu aku menanyakan soal anting itu sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Anting yang diberikan saudara Tian Cheng kepadaku, saya tidak pernah memakainya. Lagi pula, teman-teman kerja juga ada yang memakainya. Saya pikir gayanya sama. Benarkah? Shen Jinshi, kita adalah suami dan istri. Bukankah normal jika sesuatu terjadi? Kamu sangat serius. Apakah karena ini kamu ingin menceraikan saya? Jiang Tian, setelah menikah kamu selalu bersikap dingin padaku. Aku pikir kamu membenciku. Makanya aku sengaja menghindar dan tidak membicarakannya. Kita sudah menikah, tapi kamu selalu menjaga jarak denganku. Saya sedih. Shen Jinshi, kalau saja kamu tidak menyukai He Chuyue dan tidak berniat menggugurkan anakku, alangkah baiknya. Istriku. Sudahlah, sekarang jam kerja, berhentilah membuat masalah. Apapun masalahnya kita bicarakan di rumah nanti. Kalau begitu, malam ini kita bicarakan di rumah. Tuan Shen, saya datang untuk mengantarkan dokumen ke manajer Jiang. Saya datang untuk mengganti air untuk manajer Jiang. Apa yang kamu dengar? Belum sempat mendengar dengan jelas. Tidak.
Kami baru saja tiba, tidak mendengar apapun. Tuan Shen, acara kumpul tahunan perusahaan kita lebih baik diadakan di luar negeri atau di dalam negeri? Untuk urusan ini, kalian bicara saja dengan Sekretaris Fei, sudahlah. Jangan pernah terjadi lagi lain kali. Baik ya. Airnya sudah diganti, tidak perlu repot. Ayo pergi. Manajer Jiang itu, apakah Anda dan Tuan Shen sedang bertengkar? Kami tadi melihat Tuan Shen menarik Anda masuk ke kantor. Jika ada kebutuhan, beritahu saja kami. Benar. Tidak, kalian jangan mengira-ngira sembarangan. Ayo pergi. Baik, tidak menebak lagi, ayo. Song Yue, aku merasa Shen Jinshi dan manajer Jiang punya rahasia di antara mereka. Kenapa kamu mengatakan itu? Coba lihat, semua orang bilang cinta Shen Jinshi adalah He Chuyue, kan? Tapi saat He Chuyue masih di perusahaan, Shen Jinshi tidak pernah sedekat itu dengan He Chuyue seperti dia dekat dengan manajer Jiang. Menurutmu, mungkinkah istri Shen Jinshi yang sudah menikah itu sebenarnya Jiang Tian? Kalau benar Jiang Tian, kenapa tidak diungkapkan ke publik? Kamu terlalu banyak berpikir. Oh, sudahlah, waktunya kerja. Apakah Jiang Tian adalah istri Shen Jinshi yang selama ini tidak pernah muncul? Akhirnya selesai kerja juga. Chuyue, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang kepadamu untuk bertanya satu hal. Apa hubunganmu dengan Jinshi? Kenapa tidak tanya langsung ke Shen Jinshi? Bertanya padamu adalah kehormatan bagimu. Aku dan Jinshi sangat dekat. Tidak mau karena kamu mempengaruhi hubungan kami. Apakah kamu wanita yang dinikahinya? Dia sudah bilang padamu? Katakan saja iya atau tidak. Bagaimana jika saya mengatakan ya? Sialan. Chuyue, jangan keterlaluan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu hati Jinshi, hanya ada aku. Tapi kamu tetap memaksakan diri untuk dekat dengannya. Nona He, apapun hubungan antara aku dan Shen Jinshi, orang yang seharusnya kamu cari bukan aku, kan? Sebenarnya apa yang harus kulakukan supaya kamu bisa menjauh dari Jinshi? Maaf, kami masih pasangan suami istri yang sah. Setelah surat cerai keluar, aku pasti akan memberimu tempat. Menunggu? Saya pikir ini adalah alasanmu. Apa kamu berniat memanfaatkan waktu ini supaya Jinshi jatuh cinta padamu kok lalu benar-benar menjadi Nyonya Shen? Jiang Tian, kamu benar-benar licik, kejam, dan ganas. Hanya seorang pria, tidak sampai membuatku seperti kamu, bersikeras tanpa malu-malu. Kalau tidak ada hal lain, cepat pergi. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Tanganku. Jinshi, tanganku sangat sakit. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tahan, sebentar. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada apa dengan tanganku? Mengapa saya tidak bisa merasakan tangan saya? Tanganmu. Patah. Patah. Kalau begitu, apa aku tidak bisa memainkan piano lagi? Lalu untuk apa aku masih hidup? Untuk apa aku hidup? Semua akan baik-baik saja. Operasinya sudah dilakukan. Tulangnya sudah disambung kembali. Sekalipun itu terhubung, itu tidak akan kembali seperti dulu. Bagaimana saya bisa kembali ke masa lalu? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tanganmu.
Aku akan bertanggung jawab sampai ke akhir untuk tanganku. Jinshi, semua karena dia. Dia yang mendorong saya, itulah mengapa tanganku terluka. Nona, saya tidak mendorongmu. Bimal. Sedangkan bagaimana kamu terjatuh, itu harus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Kau tidak mendorongku. Bukankah saya yang terjatuh sendiri, lalu menggunakan keselamatan diri saya sendiri untuk membencikanmu? Jang Tian bukan orang seperti itu. Jinshi, kau lihat sendiri dia yang mendorongku. Sampai ke titik ini, kenapa kau masih membela dia? Jang Tian minta maaf. Saya benar-benar tidak mendorong dia. Kau tidak percaya padaku. Tangannya patah. Apa hubungannya dengan saya? Dia menggunakan strategi memperlakukan diri sendiri dengan keras. Ingin. Jang Tian? Terima atau tidak, terserah engkau. Saya tidak mendorong dia. Maaf, ini. Saya tidak akan mengucapkan. Jang Tian? Jang Tian? Jinshi, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya sendirian. Tanganku sakit sekali. Salah. Jang Tian akan saya tanggung untuknya. Dan kamu jangan sulitkan dia lagi nanti. Kau sudah mengatakan seperti itu. Maka saya akan mendengarkanmu. Jang Tian, apa yang kamu gunakan untuk bersaing dengan saya? Tanganmu. Saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Jelas-jelas kamu tahu orang yang dia sukai adalah He Chuyue. Kenapa masih berharap? Jang Tian, demi bayi ini, kamu tidak bisa terjebak lebih dalam lagi. Halo ayah, aku ingin pulang ke rumah. Saya akan kembali besok. Sudah larut malam. Kemana kamu pergi? Aku akan tinggal di luar. Jang Tian, kamu masih marah karena kejadian tadi siang, kan? Soal He Chuyue, saya sudah mengatasinya. Shen Jinshi. Mari kita bercerai. Mengapa? Menurutmu, masih ada gunanya mempertahankan pernikahan yang konyol ini? Jang Tian, berhenti membuat masalah. Shen Jinshi, kamu orang yang baik. Tapi menurutku, ketidakpercayaan itu seperti duri. Aku tidak bisa menerima pernikahan seperti ini. Aku ingin merenung dan tidak ingin membuat semuanya jadi lebih buruk. Nyonya. Tuan Shen, apa yang terjadi? Saya ingat sebelumnya, saat Ho Chuyue bergabung dengan manajer. Karena tidak jelas niatnya, bukankah aku diminta memasang kamera tersembunyi di ruang manajer? Ya, rekaman dipantau setiap hari di ruang kontrol. Ambil rekaman, pengawasan tadi malam. Saya ingin mencari tahu bagaimana He Chuyue sebenarnya terjatuh. Tuan Shen, ini adalah rekaman pengawasan kemarin. Rekaman menunjukkan bahwa ketika kamu memasuki ruangan, istri Anda tidak mendorongnya. He Chuyue lah yang berpura-pura jatuh. Saya telah salah menuduh Jang Tian. Tuan Shen, menurut saya, jelas-jelas He Chuyue yang sengaja merencanakan untuk mendapatkan perhatian Anda. Tak disangka, dia malah mematahkan tangannya sendiri. Kemudian berpura-pura terluka, dan sengaja mengusir istri Anda. Benar-benar taktik dua burung dengan satu batu. Kenapa kamu tertipu? Hei, kemana kamu akan pergi? Minta maaf pada Jang Tian. Jangan pergi. Ini adalah kartu senilai 280 juta yang dia kirim. Katanya itu hutang padamu, sudah terbayar, dan perjanjian perceraian, dia telah menandatanganinya. Perjanjian perceraian?
Saya baru mendapat kabar. Dia sudah pergi ke bandara. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda yang mengusirnya, sekarang malah menyalahkan saya. Apa yang kamu lakukan? Shen Jinshi, apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Pulang ke kampung halaman. Saya sudah menyerahkan pengajuan pengunduran diri. Tanpa persetujuanku. Pengunduran dirimu tidak sah. Saya telah mengajukan perjanjian perceraian kepada Sekretaris Fei. Apakah ada? Yang itu, saya tidak melihatnya. Kamu? Aku tidak akan menceraikanmu. Dan tanpa persetujuanku, kamu masih menjadi karyawan perusahaan. Pergi tanpa izin, menurut kontrak, harus membayar denda 10 juta. 10 juta? Kamu tidak tahu? Kontraknya tertulis jelas, lagi pula. Dengan keuanganmu, kamu pasti tidak bisa membayar, kan? Kamu? Jadi, ayo pergi. Perusahaan masih akan mengadakan acara tahunan. Menunggumu untuk mengaturnya. Dulu kenapa saya tidak menyadari kalau Shen Jinshi begitu kejam? Apakah dia tidak mau bercerai lebih cepat dengan saya dan menikah dengan kekasihnya? Manajer Jiang, aku tahu kamu akan kembali. Tuan Shen sangat mementingkan bakat. Bagaimana bisa membiarkanmu pergi? Serahkan perencanaan acara tim ke saya. Perencanaan acara sudah selesai. Waktunya adalah lusa. Semuanya sudah siap. Ya, kamu hanya perlu berpartisipasi lusa. Tuan Shen meminta kamu merencanakan. Sebenarnya, hanya alasan untuk menahanmu di sini. Sangat indah, Le. Sangat indah. Sangat indah. Semuanya sudah hadir kan? Semua di sini. Ini adalah kartu kuncinya. Berdua satu kamar, bebas dibagi. Datang. Manajer Jiang, ayo berbagi kamar. Kamar yang tersedia tidak cukup. Manajer Jiang, kamarmu diatur di tempat lain. Kamu adalah pemimpinnya. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Kata Tuan Shen, mari kita semua makan dan minum. Semua biaya dibayar oleh perusahaan. Wah. Baiklah, semua orang kembali ke kamar dan taruh barang-barangnya. Manajer Jiang, aku akan membawamu ke kamarmu. Oke. Silakan. Ibu, di sini adalah area pribadi. Orang lain tidak bisa masuk. Ibu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sekretaris Fei, kau lebih baik menyebut saya Manajer Jiang. Ibu adalah istri Pak Shen di depan karyawan perusahaan. Itu tak apa-apa. Tapi secara pribadi lebih tepat menyebut ibu sebagai ibu. Itu lebih tepat. Oh ya, nanti di tempat kumpul akan ada permainan kecil. Saya sudah mengirimkannya ke grup. Baik. Ibu, ini adalah rumah mewah yang akan ibu tinggali. Bagaimana? Kira-kira sudah bagus kan? Shen Jinshi, saya ingin berdiskusi denganmu. Hal kecil seperti mengganti kamar. Semua diatur oleh Sekretaris Fei. Jika kau ingin mengganti kamar, maka kau hanya bisa mencari Sekretaris Fei. Dia juga sibuk dengan hal-hal lainnya. Seharusnya tidak punya waktu untuk mengganti kamar untukmu. Jadi, tidak akan diganti? Kenapa kau terlihat seolah-olah tidak senang? Tidak. Di sini sangat indah ya. Jika suka, kegiatan outbound sudah selesai. Kita tinggal lebih lama beberapa hari. Aku tidak akan tinggal bersama kau. Oh, iya? Sekretaris Fei bilang nanti ada permainan kecil. Apakah kau ingin ikut? Tidak. Baiklah, saya akan ikut bermain. Aduh, bagus juga kamu ini.
Pak Shen sudah datang. Manajer Jiang sudah menungguimu. Kalian sedang bermain apa? Kami baru saja bermain panahan. Itu sudah selesai. Sekarang memasuki ronde berikutnya. 2 orang, 1 kelompok, saling menggigit mie. Kelompok mana yang selesai lebih dahulu, kelompok itu menang. Orang yang kalah ya, perlu menerima hukuman memecahkan balon. Kalian mainkan saja. Manajer Jiang, ikut bermain bersama ya. Baiklah. Sekarang manajer Jiang masih perlu seorang anggota kelompok. Siapa yang mau bergabung dengan manajer Jiang? Apakah kalian mau Pak Shen juga ikut bermain ya? Aduh, mau. Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen. Bagaimana cara bermainnya? Pak Shen, lihatlah di setiap mangkuk ini. Ada sebatang mie panjang di setiap mangkuk. 2 orang 1 kelompok, masing-masing akan menggigit kedua ujung mie panjang ini. Tidak boleh memotongnya hingga selesai memakannya. Dengan waktu yang paling singkat, kelompok yang selesai memakannya paling cepat menang. Pak Shen, Anda dan manajer Jiang duluan. Baik. Siap. Mulai. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Pak Shen, bisakah saya mengirimkan status di Moments untuk mempromosikan perusahaan? Kirim saja. Jangan kirim. Bukannya itu foto keluarga. Apa yang tidak bisa dikirim? Baik, Pak Shen dan manajer Jiang membutuhkan waktu 20 detik. Kelompok berikutnya bersiap. Kenapa keluar? Kau bilang, tadi kau melakukan apa? Kau adalah istri saya. Aku mencium istriku, ada masalahnya. Kau... Kenapa? Malu ya? Tidak. Kau mau kemana? Lihat-lihat kolam air panas. Ingin mandi kolam air panas? Jangan ikutiku. Jiang Tian, aku sudah mengorbankan 1 tangan untuk mengusirmu. Tidak disangka, demi kehormatan dan kekayaan kamu bahkan tidak bisa diusir. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Nona, Zhang Xin, untuk apa kamu di sini? saya sudah menjadi sopir di rumahmu lebih dari 20 tahun. Saya sudah bekerja dengan tekun dan tanpa mengeluh. Sudahlah, karena kamu mencuri sesuatu, telah diusir dari keluargaku. Untuk apa kamu di sini? Nona, saya sudah tahu saya salah. Tolong pertimbangkan jasa saya selama ini. Tolong pinjamkan saya sedikit uang. Saya janji akan mengembalikannya. Kamu. Aku bisa memberimu uang, tidak perlu dikembalikan. Tapi kamu perlu melakukan 1 hal untukku. Katakan, akan aku laksanakan. Saya ingin kamu menghancurkan Jiang Tian. Biarkan dia hancur. Anda bermaksud hancur seperti apa? Kamu seorang pria. Apa perlu aku mengajarimu? Saya ingin Shen Jinshi melihat kamu berbuat mesum dengan Jiang Tian. Setelah selesai, saya akan memberikan uang yang cukup untuk hidupmu dengan nyaman. Terima kasih, Nona. Saya akan melakukan ini untukmu dengan jelas dan pasti. Jinshi, tunggu sampai kamu melihat Jiang Tian yang berantakan. Saya tidak percaya dia tidak akan menceraikannya.
Manajer Jiang, apakah kamu benar-benar tidak mau aku temani berendam di pemandian air panas? Kalau kamu sudah selesai berendam, tidak perlu temani aku lagi. Lagi pula, saya lebih suka menyendiri. Aku sudah capek seharian, pergi dan istirahatlah. Baiklah, kalau ada sesuatu, hubungi aku. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku juga tidak melakukan apapun, hanya menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Istri yang dinikahi Shen Jinshi. Apakah itu kamu? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Katakan saja. Kamu hanya perlu menjawabnya. Ya atau tidak saja sudah cukup. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Apakah kamu musuhnya Shen Jinshi? Bukan. Baik. Tidak jujur. Shen Jinshi telah memanggilmu istri. Masih mengatakan tidak. Berbohong. Patuhlah. Jika tidak, hati-hati kamu kehilangan nyawa. Tuan Shen, semua proyek sudah diatur. Rencana untuk bulan depan, saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Ini sudah sangat larut. Apakah Jiang Tian belum kembali? Dia mungkin sedang berendam di pemandian air panas. Tuan Shen, benda ini sepertinya milik wanita itu. Bagaimana bisa ada di sini? Apa kamu yakin? Ini barang-barang nyonya. Saya mengatur semuanya sendiri. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Benar sekali. Gawat. Beritahu tempat ini. Buka semua kamar sekarang. Untuk mencari Jiang Tian. Ya. Kamu sudah tahu, saya istri Shen Jinshi. Kamu masih memperlakukanku seperti ini. Apa kamu tidak takut menyinggung keluarga Shen? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kutakutkan? Saya tidak takut menyinggung seseorang. Siapa yang mengirimmu? Apakah itu He Chuyui? Aduh, cukup pintar. Tapi sudah terlambat. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Saya ingin tahu hari ini. Apa yang ingin saya lakukan? Tolong, lepaskan, biarkan aku pergi. Tolong. Lepaskan aku, tolong. Apa yang kamu lakukan? Saya akan memberitahumu apa yang akan saya lakukan hari ini. Jiang Tian. Jiang Tian. Jiang Tian. Panggil dokter. Ya. Jiang Tian. Dokter, apakah anak saya baik-baik saja? Anak, kamu sedang hamil? Tidak hamil. Mustahil. Aku sudah beli tes kehamilan dan tesnya 2 garis. Kamu tidak tes yang kedua. Kadang-kadang kalau alat itu sudah kadaluarsa, hasilnya bisa tidak akurat. Aku sudah periksa beberapa kali. Memang tidak hamil. Mengalami luka ringan. Jaga dirimu baik-baik dan kamu akan baik-baik saja. Baik. Terima kasih, dokter. Sayang sekali aku merahasiakannya begitu lama. Ternyata cuma salah paham. Mengapa menyembunyikannya? Tidak ingin kamu mengetahuinya dan menggugurkan anak tersebut. Kalau kamu hamil, aku malah senang. Kenapa harus menggugurkan? Itu hanya alasanmu saja.
Ada apa? Apakah sakit lagi? Daripada memedulikanku sekarang, mengapa tidak bertanya pada He Chuyue kenapa dia begitu memusuhiku? Apa hubungannya ini dengan He Chuyue? Kamu masih melindunginya. Pria itu sendiri yang mengakuinya. Apa yang kamu katakan? Pria itu tadi dikirim oleh He Chuyue. Kau masih berpura-pura. Pak Shen, saya telah menyelidiki. Pria itu adalah sopir keluarga He. Dia mengaku sendiri dengan instruksi He Chuyue ingin menghancurkan ibu. Lagi-lagi He Chuyue. Sekarang Pak Shen percaya padaku. Saya tidak memfitnah orang yang kau cintai lagi. He Chuyue, kapan menjadi orang yang saya cintai? Bukankah dia selalu orang yang kau cintai? Ibu, orang yang Pak Shen cintai selalu adalah Anda ya. Saya? Orang yang saya cintai selalu adalah Anda. Anda 3 tahun yang lalu setelah menyelamatkan Pak Shen dari kecelakaan mobil. Selama beberapa tahun ini, Pak Shen mengumumkan keluar memiliki orang yang dicintai. Yang dimaksud juga adalah Anda. Ya, saya salah paham. Oh, ternyata setelah menikah, kau selalu begitu dingin padaku. Hanya karena saya salah menyalahkan Anda suka He Chuyue. Kau bergaul begitu dekat dengan He Chuyue. Saya pikir... Setiap kali dia mendekati saya selalu menghindarinya dengan cepat. Maaf ya, saya salah paham. Pak Shen, Ibu, asalkan kesalahpahaman sudah terpecahkan, sudah baik. Tapi untuk menghindari kejadian seperti ini terjadi lagi, saya pikir kalian harus mengumumkan identitas kalian. Kau benar. Kegiatan outbound tahunan ini, di hari terakhir akan ada upacara penutup. Tepatnya di upacara penutup ini, kami akan mengumumkan identitas Anda. Saya tidak keberatan. He Chuyue berani menganiaya Anda. Saya tidak akan membiarkan dengan ringan. Saya juga akan memanggilnya ke sini. Di kegiatan outbound ini, nanti juga perlu Anda untuk bekerja sama dengan saya. Apa yang kamu katakan itu benar? Jiang Tian dan Jin Shi telah bercerai. Benar. Jika Anda tidak percaya, lihat. Shen Jinxi melihat Jiang Tian dan saya bersama. Malam itu juga dia membuat perjanjian perceraian dan memaksa Jiang Tian menandatanganinya. Sekarang, Jiang Tian telah diusir dari Jiang Cheng. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ambil kartu ini dan pergi jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi menkui. Mengerti? Terima kasih, Nona. Tenang saja, aku harus seperti angin, menghilang begitu saja. Aduh. Apakah kamu sudah mengatakan semuanya seperti yang kita bahas? Bagus. Sudah, tidak ada kata-kata lain. Dia sudah mempercayainya. Hei, ini adalah kartu yang dia berikan padaku. Bagus, karena kamu sudah berusaha berubah. Kali ini aku akan memberikan hukuman yang lebih ringan. Ayo pergi. Jin Shi, kenapa kamu ada di sini? Dokter bilang semuanya sudah hampir baik. Besok bisa keluar dari rumah sakit. Syukurlah kalau begitu. Maaf, kali ini telah membuatmu menderita. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Apa yang akan kamu lakukan untuk bertanggung jawab? Saya datang kali ini untuk urusan tahunan perusahaan. Pembangunan tim tahunan akan diadakan di Wang Yue Villa. Kamu sudah bekerja di Shen Group selama 2 tahun. Kamu ikut tahun-tahun lalu. Jadi tahun ini jangan absen. Aku ingin memberimu kejutan. Apa kejutan itu? Sebenarnya selama ini perasaanmu terhadapku, saya sudah merasakan semuanya. Melalui waktu ini, baru kusadari. Kamu sangat penting bagiku. Jadi aku melamarmu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Bodoh, kapan aku berbohong padamu? Jin Shi, kamu akhirnya melamar saya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok malam. Kamu perlu istirahat yang baik. Gunakan kondisi terbaik untuk acara pembangunan tim kali ini.
Saya pasti akan melakukannya dengan baik, dengan pakaian terbaik. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tuan Shen berkata bahwa dia akan melamarmu hari ini. Sebentar lagi, kalian akan segera tahu. Jadi itu benar? CEO sudah lama menyembunyikan pernikahannya. Akhirnya dia akan mengungkapkan identitas istrinya. Ya, selamat. Selamat. Tuan Shen ada di sini. Jinshi, kamu di sini. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sebentar lagi akan datang. Apakah ini akan melamar pernikahan? Tidak terduga Jiang Tian yang selalu bersikap sederhana. Ketika berpenampilan lebih formal ternyata begitu cantik. Sangat cantik. Jiang Tian, ayo. Tidak terduga manajer Jiang. Selain alat musik klasik, juga bisa bermain biola. Dan suaranya juga begitu enak didengar. Ya, sangat enak didengar. Enak sekali sampai takjub. Bukankah Jiang Tian sudah diusir dari kota Jiangcheng? Kau lihat dulu. Para teman, memanfaatkan hari yang baik ini, saya ingin mengumumkan kepada kalian sebuah hal pribadi. Saya akan memperkenalkan seseorang yang penting kepada kalian semua. Walaupun saya tidak tahu kenapa kamu muncul di sini, tapi meskipun kamu paling enggak bisa menjadi sorotan, lalu bagaimana yang akan menjadi sorotan di seluruh acara berikutnya hanya akan saya. Semuanya. Inilah istri saya, Jiang Tian. Halo semuanya, manajer Jiang. Ternyata kamu adalah istri dari Presiden Shen yang selama ini tersembunyi. Kalian lihatlah, saya sudah bilang bahwa hubungan Presiden Shen dan manajer Jiang tidak biasa. Saya sudah menebaknya, kan? Oh ya. Benar-benar. Maaf semuanya. Sebelumnya kami tidak ingin terlalu mencolok. Jadi kami menyembunyikan hubungan kami. Jinshi, kamu kan bilang ingin mengumumkan soal tentang melamarku. Apakah kamu sudah menceraikannya? Mengapa saya harus menceraikannya? Karena kamu menyuruh Jiang Xin untuk mengganggu Jiang Tian. Jadi saya harus meninggalkannya, kan? Saya tidak melakukannya. Kamu bilang akan melamar saya kemarin, jadi kamu membawa saya ke sini untuk menipu saya? Jika tidak begitu, bagaimana mungkin kamu bisa datang? Kamu percaya padaku, saya tidak melakukan hal seperti itu. Semua ini adalah kesalahan dia sendiri. Cukup. Kamu benar-benar berpikir bisa menipu semuanya, ya? Tanpa diduga He Chuyue, ternyata orangnya seperti ini. Sungguh, mengenal orang dari penampilan saja tidak cukup. Ternyata hatinya seperti ular berbisa. Jiang Xin ada di kantor polisi sekarang. Apa yang kamu katakan padanya? Ada juga bukti transaksinya? Jika tidak percaya, saya bisa memanggilnya ke sini untuk mengonfirmasi. Saya bilang pada Jiang Xin, bagaimana kali ini bisa begitu lancar? Akhirnya mengungkap perbuatan jahatmu, benar? Aku akui, saya memang tersesat dalam pikiranku. Tapi Jinshi, cintaku padamu memang benar adanya. Sudah berapa kali ku bilang padamu, aku menempatkanmu sama seperti saudara perempuan. Orang yang aku suka selalu Jiang Tian, bukan kamu. Saya telah berkorban begitu banyak untukmu. Dia hanyalah seorang gadis desa. Dari segi status dan latar belakang, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Apa yang membuat dia layak untuk kamu sukai?
Di manakah dia sebenarnya yang membuatmu suka padanya? Status sosial, latar belakang keluarga, asal-usul, itu semua di mata saya tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang saya sukai hanya dia sebagai pribadi. Di mata saya, kelemahannya, semua itu bisa menjadi kelebihan yang membuat hatiku berdegup kencang, yang tak bisa saya tolak. Yang Tian, kok kamu begitu beruntung ya? Semua karena kamu. Kenapa kamu bisa memiliki hal-hal yang tidak akan pernah saya dapatkan seumur hidup? Kau... Hei Chuyue, saya rasa kau benar-benar keras kepala. Saya dulu ingin mengandalkan persahabatan antara kedua keluarga untuk memberikan kesempatan sedikit untukmu, tapi kau tidak berubah sedikit pun. Karena begitu, jangan salahkan saya jika saya tidak berperawakan. Kau akan melakukan apa? Beritahu mereka, keluarga Shen, dari hari ini. Serang keluarga He dari segala sisi. Putuskan semua kerjasama. Dan Jinshi, kau tidak boleh melakukan ini. Bawa dia pergi. Jinshi, saya akan minta maaf padanya. Minta maaf, jangan lakukan ini, Jinshi. Maafkan saya ya, teman-teman. Karena hal pribadi saya, kalian jadi melihat sesuatu yang tidak enak. Setelah pesta ini, akan saya berikan cuti tahunan untuk kalian semua, agar kalian bisa bersantailah dengan baik. Wah, terima kasih Presiden. Ya. Terima kasih, Presiden. Terima kasih, Presiden. Karena kalian ingin berterima kasih, maka berterima kasihlah kepada Ibu Presiden. Terima kasih, Ibu Presiden. Ibu Pak Shen, kalian berdua ciuman? Ciuman, 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 ciuman.